Pelajaran 3. Aku anak solih. Sub pelajaran 4. Santun dan menghargai teman. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar tersebut mencerminkan sikap santun terhadap teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah berikut ini. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatil liyukhrijakum minan dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang atau Al-Quran kepada hambanya atau Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hadid, Surah ke-57, ayat 9. Berikut beberapa contoh sikap santun. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah sekali-sekali kamu meremehkan sesuatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang dapat menyakiti hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakanlah untuk menjenguknya. Yang keempat, berteman tanpa pilih kasih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Sekarang, ayo kita coba menyanyikan tepuk anak solih berikut ini. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita sebagai muslim atau muslimat harus mencontoh sikap yang dimiliki Nabi Muhammad. Kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, sopan dan menghargai teman. Nah, dari pembelajaran bab ini dapat kita rangkum sebagai berikut. Yang pertama, contoh sikap jujur antara lain mengembalikan barang yang bukan miliknya, tidak mencontek saat ulangan, berkata apa adanya sesuai kebenaran, mengakui segala kesalahan yang telah diperbuat, dan lain-lain. Yang kedua, contoh sikap amanah antara lain mengerjakan PR serta tugas yang diberikan oleh guru, menjalankan perintah Allah, menjaga rahasia, menjaga titipan, dan mengembalikannya dengan keadaan semula, tidak menyalahgunakan jabatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua antara lain tidak membantah perkataan dan perintah kedua orang tua, tidak berdusta kepada orang tua, membantu serta meringankan setiap urusan orang tua dengan ikhlas, dan menjunjung tinggi harga diri dan martabat orang tua. Yang keempat,
Contoh cara menghargai guru di sekolah antara lain, memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu, memperhatikan guru saat mengajar, mendengarkan nasihatnya, mengerjakan tugas yang diberikan, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara dengannya. Yang kelima, contoh perilaku santun di keluarga antara lain, tidak bersuara keras ketika berbicara dengan orang tua, mencium tangan orang tua ketika akan berangkat ke sekolah, mendengarkan nasihat orang tua, mengetuk pintu sebelum masuk kamar adik, kakak, atau orang tua, tidak memotong pembicaraan orang tua, dan lain sebagainya. Yang keenam, contoh cara santun kepada teman antara lain, berteman tanpa pilih kasih, tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati dan bisa menerima dengan hati yang tulus atas kerja temanmu, dan mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah membantu. Yang ketujuh, contoh cara menghargai teman antara lain, mempersilahkan teman melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya, menghargai pendapat teman yang berbeda, tidak saling mengejek, dan berteman dengan siapa saja. Yang kedelapan, jika kita tidak dihargai teman, maka sikap kita harus sabar dan tetap menghargainya. Karena dengan kita menghargai, maka dia akan belajar untuk menghargai orang lain juga. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Teruslah belajar dan tetap semangat ya.